Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, apa kabar nih adik-adik semua? Saya berharap kalian semua baik-baik aja dan udah siap untuk bahas materi kita yang luar biasa dan menarik banget nih untuk kalian semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zaira Afifah sebagai moderator pada materi kali ini, yakni kiat sukses di perguruan tinggi. Kalian pasti kepo banget kan tuh tentang kiat-kiat sukses untuk di perguruan tinggi. Nah, jadi kan kalian nih sekarang di masa-masa di mana tuh peralihan dari siswa ke mahasiswa. Pasti kalian butuh banget tuh yang namanya masukan-masukan kan, apalagi dari kakak-kakak yang sukses. Ini nih yang hebat-hebat. Nah, di materi kali ini kita punya dua pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama ini ada mahasiswa berprestasi Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ 2020. Kak Almadina Kristina. Boleh Kak Alma, boleh say hi dulu. Halo. Yang kedua, kita punya nggak kalah ini nih, nggak kalah suksesnya juga ada salah satu mahasiswa sukses Fakultas Pendidikan Psikologi, Kak Diani Ina Saliha. Dia tuh Kak Diani ini pernah menjuarai lomba esai pada Olimpiade Psikologi Nasional Leipzig Universitas Gunadarma. Juara 2, keren banget kan? Coba Kak Diani, say hi. Nah, mungkin pertama-tama kita bakal tanya-tanya dulu nih sama Kak Alma ya. Bagaimana sih bisa jadi mawapres? Halo Kak Alma, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar, Viva? Alhamdulillah baik. Gimana nih di rumah aja? Ya, gitu-gitu aja. Oke Kak Alma, kita langsung pertanyaan pertama aja kali ya. Yang pertama, apa ya, kan setiap orang nih mau sukses ya Kak. Dan pengertian sukses setiap orang nih berbeda-beda kan. Kalau menurut Kak Alma, sukses tuh apa sih? Dan cara pandang kesuksesan Kak Alma tuh kayak gimana? Kalau buat aku, buat ngedefinisin sukses itu, aku ingat salah satu quotes. Jadi, ada quotes, "It's easier now than ever to make a good living, but it's harder than ever to stay calm and be free of anxiety." Jadi, sekarang itu lebih gampang buat kita buat menghasilkan suatu hal yang baik, tapi lebih susah buat kita buat menjadi tenang, untuk terhindar dari kecemasan. Nah, itu mengapa alasannya buat aku definisi kesuksesan itu yang pertama, sukses itu berarti kalian menjadi lebih baik daripada diri kalian yang sebelumnya. Sukses itu bukan berarti kalian lebih baik daripada orang lain atau kalian menjadi yang terbaik di lingkungan kalian. Tapi selama kalian udah jadi diri kalian yang lebih baik dari sebelumnya, itu kalian udah sukses. Dan buat yang kedua, kalian sukses itu berarti kalian bisa memberikan hal yang baik kepada orang lain atau kepada lingkungan kalian. Oke. Kalau nih, kakak kan mahasiswa berprestasi nih. Apa sih yang memotivasi kakak bisa sampai di titik ini? Kalau buat yang motivasi aku selama ini, jadi sebenarnya sebelum aku ke sini tuh angkatan 2018, tapi aku itu lulusan SMA tahun 2016. Nah, 2 tahun sebelumnya itu aku sempat kuliah diploma di Bandung, aku ngambil perhotelan. Nah, di situ aku tuh jatuhnya kayak keluar dari kampus itu, jadinya aku tuh keluar tanpa sertifikat, tanpa ijazah apapun dari sana. Nah, mungkin salah satu yang motivasi aku buat jadi mawapres, buat aku berkembang itu, salah satunya buat nembus rasa bersalah aku kali ya, karena kasarnya udah ketinggalan 2 tahun dibandingin orang lain. Selain itu, juga karena aku udah ngerasain kuliah di diploma, dan di D3 itu, kita kan 60%-nya tuh banyak kan praktek daripada belajar teorinya. Sedangkan aku sendiri tuh orangnya lebih suka belajar teori, lebih suka baca buku gitu. Nah, jadi pas kayak aku dikasih kesempatan kedua buat kuliah, terutama di jurusan yang aku suka, nah jadinya aku lebih ke nggak mau nyanyi-nyanyiin aja sih. Kayak keren banget nih Kak Alma, berarti aduh mantap banget ya, kayak langsung pindah gitu dari suatu hal yang berbeda loh.
keren banget sih. Nih, gimana sih Kak? Nih, hal-hal apa aja yang Kakak lakuin untuk jadi sukses seperti sekarang ini? Kalau buat aku, buat jadi diri aku yang lebih baik itu, aku sadar kekurangan aku. Jadi, aku tuh sebenarnya orangnya tuh, aku lumayan cepat buat nangkap suatu hal, tapi aku tuh gampang banget lupa, aku susah ngingat, dan gampang banget lupa. Nah, jadi aku nyari cara gimana caranya aku nyiasatin kekurangan aku itu. Biasanya aku dengan cara ngelakuin satu hal secara rutin. Misalnya, aku belajar satu hal baru, itu aku ngebiasain tiap hari aku ngelakuin itu, contohnya baca buku atau gimana, gitu sih. Terus yang kedua, kalau misalnya kita mau berkembang itu, kita harus berani keluar dari zona nyaman, karena banyak hal yang kita nggak ketahuin kecuali kita nyoba nyemplung ke dalam zonanya, ke dalam tempat itu. Jadi kita harus bisa keluar dari zona. Kalau dari aku tuh contohnya, aku organisasi yang sebenarnya buat anak hubungan internasional, tapi situ aku ngelihat reputasinya bagus, jadi aku berusaha masuk dan keterima kan. Nah di situ aku sendiri tuh sebenarnya orangnya susah buat adaptasi sama orang. Jadi sebenarnya tiap kali aku mau rapat atau tiap kali mau ngumpul di headquartersnya mereka, itu aku bisa mikir-mikir sampai setengah jam berangkat apa enggak. Tapi di situ aku juga berusaha ingat-ingat kalau aku tuh butuh relasi, aku tuh butuh berkembang, aku tuh nggak bisa terus-terusan kejebak sama rasa takut aku. Nah di situ aku maksain diri aku buat keluar dari zona nyaman, itu sih. Mantep banget. Berarti kita tuh kayak harus banget keluar dari zona nyaman untuk, sebenarnya emang perlu sih keluar dari zona nyaman untuk, apalagi kayak kalau misalnya organisasi itu penting banget untuk apa ya, kayak diri kita sendiri biar tahu caranya kerja bareng tuh kayak gimana ya kan Kak, dan Iya, untuk apa ya, untuk mencari relasi sih, benar itu, temen-temen banyak tuh banyak untungnya loh iya. adik-adik. Ya kan. Selama kakak jadi mahasiswa berprestasi ini, apa sih pengalaman yang udah kakak lewatin? Kayak misalkan perjuangan-perjuangan sebelumnya atau gimana gitu. Kalau buat perjuangan-perjuangan sebelumnya, ya paling beberapa hal selama aku kuliah sebelumnya sih. Cuman kayaknya enaknya bahas yang enak-enak aja ya, buat jadi motivasi buat Iya, adik-adiknya. betul-betul. Nah, kalau buat pengalaman-pengalaman aku, terutama ini kan buat mahasiswa baru juga. Jadi, waktu semester 1 itu, aku banyakin apply buat exchange sama volunteer. Karena tadi kan menurut aku sukses bisa ngebantu orang lain kan. Nah, jadi di semester 1 itu, aku ngambil volunteer di LPKA Salemba atau Lapas Anak. Nah, itu jadi di situ kita tujuan utamanya itu untuk mastiin kepada anak-anak yang di dalam penjara ini kalau mereka itu masih bakal diterima kalau mereka keluar dari penjara itu. Nah, di sini tuh aku suka banget volunteer ini karena ini ngebantu banget buat aku jadi lebih open minded terhadap kasarnya tempat-tempat yang dianggap buruk sama orang lain, dan juga di situ kita bisa jadi lebih berguna juga karena nggak sekali dua kali anak-anak pas aku tanyain, kalian mau keluar nggak sih dari sini? Kayak, mau Kak, cuman aku takut Kak sebenarnya pas aku keluar orang-orang gak nerima aku atau bakal ngejudge aku sebagai anak nakal atau bekas napi gitu-gitu. Cuman mereka sendiri bilang kalau ada beberapa kegiatan kayak gini yang ngebantu mereka. Jadi kalau misalnya mereka keluar, mereka lebih bisa percaya diri kalau mereka bakal diterima. Nah, itu juga seru banget sih pengalaman volunteer di dalam penjara situ. Terus kalau buat semester 1 lagi itu, aku juga ngambil exchange di Singapura. Itu jadi awal-awal aku ngeliat di Instagramnya Epiyut, terus aku ngedaftar ke websitenya. Itu tuh partially funded. Jadi kita cuma bayar tiket pesawatnya, di sana itu buat akomodasi, makan, tidur, dan acara-acara di sana udah disediain sama pihak Common Purpose Singapurnya. Nah itu kita di sana selama 4 hari itu kita dikumpulin sama orang-orang dari seluruh ASEAN, dan di situ roommate aku juga orang Kamboja sama orang Vietnam, jadi banyak sharing-sharing juga, terus banyak tukeran oleh-oleh di antara kita. Nah, di situ juga ada visit company ke Unilever Singapura, terus bikin project-project juga. Ini sebenarnya baik banget buat kita, buat nambah relasi dari luar negeri juga, karena pada saat orang-orang yang biasanya ikut exchange itu, mereka suka ke Indonesia juga, jadi pas mereka ke Indonesia, kita bisa ketemu lagi, bisa bagi-bagi, bisa sharing-sharing lagi,
Bahkan bisa ada proyek-proyek lagi sama orang-orang dari pihak internasional juga. Itu sih paling kalau buat pengalaman-pengalaman aku di semester awal. Sumpah Kak, keren banget. Parah. Kayak ini sangat keren banget sih, parah. Aku sampai nggak bisa berkata-kata. Nah, nih kan, nih kakak Kalma kan sibuk banget nih berorganisasi. Terus sekarang juga kan kayak mahasiswa berprestasi pasti sering kan jadiin apa ya, pemateri kayak gitu. Gimana sih Kak cara bagi waktunya? Kalau buat ngebagi waktunya, karena tadi aku udah bilang juga kan aku orangnya pelupa banget. Jadi aku tuh kalau misalnya ada satu plan atau apa, pasti aku langsung nulisin di satu buku. Jadi aku tuh waktu semester 1 terutama, pas aku lagi sibuk-sibuknya, kan aku ngambil 2 kepanitiaan, terus aku ngajar juga di lapas, terus lagi apply-apply exchange juga, terus aku kan ada bisnis juga jadi sambil jualan. Nah itu biasanya aku tuh bikin plan, terus bener-bener rundown hari aku. Misalnya aku bangun jam 8 sampai tidur lagi jam 10 malam nih biasanya. Itu aku bener-bener nulisin tiap jam itu ngapain. Misalnya jam 8 sampai jam 10 itu mau bikin esai dulu. Bisa jam 10 sampai jam 11 aku mau istirahat dulu. Misalnya jam 11 sampai jam 11.15 aku mau makan. Terus nonton Netflix gitu-gitu. Pokoknya aku nyediain waktu buat semua kegiatan aku sampai ke istirahat-istirahat aku juga. Kayak aku tidur salah ada setengah jam siang pasti. Kalau enggak aku nonton Netflix lah pasti gitu-gitu. Yang penting nge-list aja sih kita bakal ngapain biar lebih produktif. Nih, mungkin Kak Alma bisa beri tips and trick nih untuk adik-adik sekalian. Gimana sih kalau misalkan mau jadi mahasiswa berprestasi, mungkin bisa memotivasi adik-adiknya nih Kak. Sebenarnya ini nggak berlaku buat jadi mahasiswa berprestasi aja, tapi lebih ke buat keseluruhannya aja sih. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah mulai malas atau udah mulai bingung nih mau ngapain, kalian cuma perlu ingat satu hal, kalau at least buat kuliah kalian, semua nilai yang kalian dapetin itu bakal ada di ijazah kalian, dan itu bakal stay seumur hidup kalian. Jangan sampai kalian sia-siain kesempatan kalian yang mungkin cuma satu kali tes, atau satu kali UTS, satu kali UAS, buat kalian kebanyakan beristirahat, jadinya kalian malah dapat menyesal seumur hidup. Yang kedua, selain kalian dapat nilai bagus, semua yang kalian pelajarin, terutama di psikologi ini, semuanya pasti berguna kok, karena yang kita pelajarin kan tentang diri kita sendiri juga, tentang orang lain. Jadi kalaupun nggak cuma buat nilai bagus, kalian bisa aplikasiin itu buat diri kalian sendiri, buat ngebuat orang lain ngerasa lebih baik, gitu juga. Yang terakhir mungkin jangan lupa aja ambil kesempatan sebanyak-banyaknya, karena kalian jadi mahasiswa paling cuma 4 tahun. Nah, selama kalian jadi mahasiswa itu, kalian ambil aja tuh exchange yang banyak, kalian ngambil lomba-lomba, karena selama kalian jadi mahasiswa, itu ada sumber daya lebih yang disediakan juga oleh kampus, baik dari materi, ataupun dari sumber daya manusia, atau dari kating-kating kalian yang bakal selalu siap buat ngebantu kalian. Dan juga teman-teman seperjuangan kalian yang siap ngebantu kalian juga buat bareng-bareng tuh dapetin nilai bagus ataupun apa. Tapi jangan lupa juga istirahat, have fun juga, karena abis kuliah kan kalian kerja, nah mungkin waktu have fun kalian bakal berkurang, jadi ya baik-baik aja ngebagi waktunya sih, itu aja. Mantap. Yang terakhir nih Kak, gimana sih cara kakak mempertahankan kesuksesan yang kakak raih sekarang? Atau, ya boleh Kak, silakan. Kalau buat pertahanin, mungkin lebih ke jangan pernah puas aja sih, karena di atas langit pasti masih ada langit. Tapi kalau kita terus-terusan manjat ke atas kan pasti capek juga. Jangan lupa istirahat, jangan sampai kita kecapean juga. Kalau udah istirahat, jangan lupa berusaha lagi. Itu aja sih. Oke, terima kasih ya Kak Alma. Benar-benar sangat menginspirasi ya guys. Sumpah keren banget sih pengalaman berorganisasinya. Dan kayaknya kita sekarang mau beralih nih ke Kak Diani. Halo Kak Diani, apa kabar nih? Halo Kak. Ya. Ya. Nih, kakak kan, sekarang pertanyaan yang pertama sama nih Kak. Apa sih pengertian sukses menurut kakak dan bagaimana kakak mandang kesuksesan itu sendiri? Kalau aku,
karena setiap orang itu kan punya definisi sukses itu kan beda-beda ya. Nah, diri aku sendiri itu mulai dari menyadari apa kelebihan dan kekurangan diri aku. Nah, kalau misalkan aku tahu nih aku punya kekurangan kan beberapa gitu dan kelebihannya itu apa. Nah, dari situ aku akan mencoba memaksimalkan kelebihan aku gitu. Nah, halo kedengeran? Kedengeran? Nah, terus dari situ nih misalkan kan aku itu pada dasarnya dari dulu dari aku masih kecil itu aku anaknya pemalu lalu dan Maaf Kak, agak naikkan dikit. Ya, oh ya udah. iya Kak. Nah aku tuh dari masih kecil sebenarnya anaknya tuh pemalu, jarang bisa sama orang-orang gitu. Aku sulit untuk mengekspresikan gagasan dan pikiran aku lewat suara gitu. Nah, karena aku tahu nih aku kurang di situ, tapi aku punya kelebihan, aku suka nulis, jadinya aku lewat kelebihan itu aku memaksimalkan potensi aku gitu. Hal-hal apa aja sih yang Kakak lakukan untuk mencapai kesuksesan? Kalau misalkan aku itu tuh mulai dari hal-hal kecil dulu. Jadi belajar keluar dari zona nyaman. Kalau misalkan aku ini orangnya misalkan oh aku tuh pendiam atau sulit untuk bersosialisasi, nah aku belajar untuk ikut organisasi, ikut komunitas, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat aku gitu. Misalkan kalau sekarang itu aku lagi jadi volunteer di sebuah taman baca. Nah, di taman bacanya itu kita sering ngumpul gitu antar taman baca se-Jakarta. Terus kemarin itu aku juga sempat taman baca aku itu ngewakilin ke Kemendikbud saat Festival Literasi Nasional kayak gitu. Terus kalau misalkan aku ini punya kesenangan, aku maksimalin nih kan aku senang literasi, senang nulis, dan aku maksimalin lewat lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan seputar kepenulisan gitu. Misalkan kalau sekarang di kampus itu aku join recycle gitu kan divisi kepenulisan gitu. Terus aku juga pernah baca nih teman-teman kalau misalkan kita punya goals besar itu bisa di breakdown jadi goals kecil. Contohnya kalau misalkan kita mau lari nih 10 kilo kan kita udah mikir ya aduh 10 kilo jauh banget nih aduh nggak bisa aduh gimana gitu. Nah kita bisa rinciin lagi jadi goals kecil jadi 1 kilo dulu. Oke aku lari 1 kilo dulu. Nah aku bisa nih 1 kilo. Kayaknya aku bisa di 1 kilo lagi. Nanti lama-lama kita nggak sadar bisa ke goals kita yang besar tersebut gitu, Iva. Ini memanfaatkan kelebihan Kakak untuk bermanfaat ya untuk sekitarnya. Karena Kakak tuh orangnya agak pendiam gitu kan. Jadi kayak memanfaatkannya dengan cara mengajarkan anak-anak untuk menulis, membaca gitu ya. Nah, kenapa sih Kak Diani ini tertarik banget sama kepenulisan? Terus kenapa sih tertarik banget sama esainya itu sendiri? Kenapa aku tertarik dengan penulisan? Sebenarnya penulisan itu kan umum ya, segala hal tentang tulis menulis bisa cerpen, puisi, KTI, esai, opini, teks editorial segala macam. Nah, sebelumnya aku juga beberapa kali ikut lomba kepenulisan dan beberapa kali menang, misalkan feature, puisi, cerpen kayak gitu. Nah, tapi kenapa aku mendalami esai? Karena pertama karena aku join di organisasi di kampus itu recycle kan kepenulisan, kita belajar tentang KTI, tentang esai, terus juga esai itu merupakan jenis tulisan yang amat sangat dibutuhin bagi kita termasuk di bangku perkuliahan karena di bangku perkuliahan itu kita sering diminta untuk buat esai. Terus juga kalau misalkan kita mau suatu saat nanti mau daftar beasiswa, kita nggak kaget lagi untuk bikin esai. Dan ketika kita menyuarakan gagasan kita itu lalu dibaca orang-orang, itu akan ada sebuah kepuasan tersendiri gitu. Kayak gitu, Afifah. Halo? Halo, kedengeran Kak. Kan Kakak sering nulis esai nih dan tertarik banget sama esai. Itu biasanya inspirasinya tuh muncul dari mana sih Kak? Pertama, kalau misalkan kita nulis, ini nulis untuk semuanya ya. Itu peka dulu sama lingkungan sekitar kita. Ada fenomena apa sih? Ada masalah apa sih? Ada peristiwa apa sih
dari lingkungan sekitar kita gitu. Nah, dari situ kalau misalkan kita udah tahu nih, oh ada masalah ini misalkan COVID, oh misalkan ada kekerasan seksual atau kekerasan anak, nah tapi kita masih belum tahu, oh mau dibawa kemana pandangan kita terhadap hal itu tuh seperti apa, positif atau negatif gitu, itu perbanyak baca referensi-referensi buku dari artikel jurnal. Nah, nanti dari situ kalian bisa dapat pengetahuan baru, sudut pandang yang baru, dan wawasan yang lebih dalam gitu. Terus kalau misalkan kalian udah sering baca buku, sering baca apapun termasuk berita, itu nanti kalian bisa alur berpikirnya itu lebih runut gitu. Jadi rapi, sistematis, nggak muter-muter di situ aja gitu. Dan pemeliharaan kosakata kalian itu ada banyak, jadinya tulisannya itu nggak, kata-katanya nggak gitu aja, jadi yang baca nggak bosan gitu. Oke, Kak. Nih, ada tips and trick nggak sih untuk adik-adik nih, mahasiswa baru untuk buat esai yang bagus dan menarik? Kan banyak nih tugas kuliah yang disuruh buat esai kan. Gimana sih, Kak, tips and tricksnya? Nah, ini pertanyaan bagus nih, Afifa. Jadi sebelum kita Boleh agak naikkan dikit, Kak, mic-nya, maaf. Nah, Ya. sebelum kita tahu tips and trick itu untuk nulis esai, jadi kita harus tahu dulu nih esai itu apa sih, gitu kan. Jadi esai itu terdiri dari 3 bagian kan, pendahuluan, isi, penutup. Nah, pendahuluan itu berisi latar belakang atau fenomena masalah yang ingin kita angkat. Nah, di latar belakang itu kita harus jelasin nih, kenapa sih masalah itu, kenapa fenomena itu penting untuk kita bahas, kenapa. Itu disertai dengan fakta-fakta dan data-data yang kita ambil dari berbagai macam sumber gitu. Terus yang kedua, itu isinya adalah bagian inti, isi. Nah, di sini itu kita harus menuangkan segala ide dan gagasan kita terkait masalah atau fenomena yang ingin kita angkat. Nah, karena itu merupakan ide atau gagasan kita, dan biar gagasan kita dan ide kita itu tidak mudah dipatahkan dan tidak mudah dilemahkan oleh gagasan yang lain, makanya kita perlu dukungan dari fakta-fakta dan data-data dari sumber yang kredibel gitu, misalkan artikel jurnal, dari buku-buku, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita mau ikut lomba, itu kita usahakan untuk cari ide yang unik, yang original, yang out of the box, yang mungkin nggak kepikiran gitu. Tapi kalau misalkan kita belum nemu ide itu, ya nggak apa-apa. Setiap ide itu kan berharga gitu ya. Jadi mungkin bisa kita belajar terus untuk kalau misalkan nemu ide, tulis di notes, di catatan, biar suatu saat kalau misalkan kita butuh, kita bisa pakai ide itu gitu. Terus yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berarti isinya adalah seluruh masalah maupun argumen kita itu yang dikemas dengan bahasa yang lebih simpel dan mudah diingat. Nah, di sini teman-teman harus bisa nih nge-highlight apa-apa poin-poin yang telah disampaikan tadi gitu. Jadinya kalau misalkan pembaca udah baca esai kita itu bakalan terngiang-ngiang gitu. Oh, ternyata yang saya tentang ini. Oh, ternyata ini loh, clear gitu, semua masalahnya clear gitu. Kayak gitu. Nah, itu udah merupakan esai kan, 3 bagian. Nah, tips and triknya untuk buat esai yang baik dan benar itu, yang pertama adalah kita tentuin dulu outline atau kerangka tulisan. Kita tentuin dulu alur berpikir kita itu seperti apa. Misalkan contohnya masalahnya itu tentang distress pada saat COVID. Nah, nanti kita karena masalahnya itu, kita jelasin dulu nih, kenapa sih kok bisa ada masalah itu, terus solusi kita itu apa, kayak gitu. Dan kenapa solusi kita itu paling bagus dan penting untuk diaplikasikan, kayak gitu. Terus yang kedua adalah buat judul dan kalimat pertama yang menarik. Karena itu bisa bikin pembaca kita tuh nggak bosan. Itu ibarat kayak attention grabber gitu loh. Jadi kalau misalkan kita udah bosan di kalimat awal, kita udah bahasin definisi atau pengertian, itu pembaca udah, ini apaan sih? Aduh, ini kenapa sih? Kenapa sih aku mesti baca ini? Kayak gitu kan. Nah, jadinya kita mesti bikin kalimat yang menarik. Jadinya pembaca itu nggak bosan nih lama-lama kalau baca kalimat selanjutnya, kalimat selanjutnya, kalimat selanjutnya gitu. Terus yang ketiga, kita bikin bridging antar paragraf gitu. Misalkan dari gagasan, kan paragraf itu kan berarti adalah gagasan utama kan yang didukung dengan gagasan-gagasan pendukung. Nah,
kalau satu paragraf ke paragraf berikutnya itu harus punya bridging, misalnya gini, berdasarkan pemaparan di atas, atau oleh karena itu, atau dengan demikian, nah kayak gitu. Terus yang keempat, perhatiin yang namanya PUEB dan ketentuan esainya. Misalkan esainya ditentuin paling banyak 1.000 kata, ya udah kita jangan lebih dari 1.000 kata, atau misalkan back layout-nya marginnya itu berapa gitu, jangan sampai salah gitu, karena banyak banget yang mungkin kurang administrasinya, nanti nggak lolos, padahal kan sayang banget ya idenya bagus gitu. Terus yang kelima adalah belajar nulis esai dari contoh-contoh esai yang terkenal bagus dan yang pernah menang. Nanti kalian di situ bisa belajar nih, cara apa sih formula-formula mereka, kok bisa esainya dibilang bagus, kok bisa mereka itu bisa menang gitu. Nah, terus yang terakhir adalah kalau misalkan kita udah jadi nulis esai, konsultasi ini dengan orang yang lebih senior dari kita, misalkan kakak tingkat atau dosen gitu. Kalau misalkan kita nggak kenal orang-orang yang lebih senior dari kita bisa nanya sama teman-teman kita, misalkan kalau misalkan mereka baca bagus nggak atau bosan nggak gitu. Kalau misalkan masih ada yang kurang nih, bisa kita perbaikin gitu. Jadi kita butuh sudut pandang orang lain mengenai tulisan kita gitu. Dan yang terakhir dari semuanya adalah latihan. Karena itu semua balik lagi ke jam terbang masing-masing. Kalau misalkan tulisan pertama kita nggak bagus, itu nggak apa-apa, itu wajar. Karena setiap orang kan punya pertama kali masing-masing ya, dan pertama kali setiap orang kan nggak semuanya itu mulus gitu. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Sama seperti Kak Alma, sebagai penutupnya, kakak nih gimana sih cara mempertahankan kesuksesan ini? Kesuksesan kakak sebagai penulis esai yang baik. Dan mungkin menjadi mahasiswa yang sukses deh. Halo, Kak. Iya, Afifah. Nah, jadi gimana caranya? Sebenarnya itu gimana ya, pertanyaan yang mungkin sulit ya, karena aku sendiri masih mengejar kesuksesan itu sendiri gitu. Nah, aku kan menyenangi nih dunia literasi, kepenulisan, aku join komunitas-komunitas tentang literasi, dan juga organisasi tentang kepenulisan gitu, ngajar juga. Nah, dari situ aku bisa terus belajar ngembangin potensi-potensi aku. Kalau aku sebelumnya tahu nih, aku punya kelemahan, aku mungkin banyak yang nggak tahu ya, kalau misalkan aku itu punya gangguan kecemasan, dan aku juga kadang sering kambuh gitu, depresinya gitu, masih sering bolak-balik ke dokter segala macam. Tapi itu semua kan bukan sebagai alasan aku untuk berhenti gitu kan. Setiap manusia kan berharga, setiap manusia itu unik, punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Hidup kita berharga, jangan cuma kita tahu, oh misalkan aku punya banyak kekurangan. Setiap orang sebenarnya punya kekurangan, kita nggak pernah tahu gitu kan struggle setiap orang itu seperti apa gitu. Jadinya terus belajar, terus kembangin potensi diri, jangan mudah puas, tapi jangan juga bandingin diri sendiri dengan orang lain, karena kita semua itu berbeda, kita semua dibesarkan dengan lingkungan yang berbeda, struggle kita beda, dan kalau misalkan kita udah lelah, kita udah capek, ya nggak apa-apa berhenti dulu, karena ya namanya orang kan pasti punya fase-fasenya masing-masing ya. Kalau misalkan kita lagi di fase terendah kita, yang mungkin sehari aja itu udah alhamdulillah gitu tercapai, survive gitu, ya nggak apa-apa, karena definisi setiap orang kan suksesnya beda-beda ya. Tapi yang terpenting jangan pernah berhenti, terus jangan pernah patah semangat, karena setiap hidup itu kan berharga, jadi isi dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Aduh, keren banget nih. Jadi kesimpulannya tuh, kalau menurut Kak Alma, sukses itu adalah menjadi diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya dan dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Kalau dari Kak Diani, sukses itu kita tuh harus mensyukuri apa kelebihan dan kekurangan kita, dan kita tuh harus menonjolkan kelebihan kita untuk sebenarnya bukan menutupi sih, tapi untuk lebih lebih bermanfaat kali ya untuk orang-orang di sekitar.
Jadinya, mungkin dari Kak Alma atau Kak Diani ada yang mau memberikan closing statement. Kalau dari saya, terus belajar, terus kembangin diri. Kalau misalkan nanti kita mau sukses, terus nemu kesulitan gitu, karena menuju sukses kan pasti ada aja rintangannya. Nggak apa-apa, jangan pada semangat. Setiap orang punya pertama kalinya masing-masing, setiap orang pernah gagal. Orang-orang sukses sebelum kita, seperti misalkan Oprah Winfrey atau J.K. Rowling, sebelum mereka populer itu, sukses itu, mereka juga pernah gagal. Jadi kita bisa belajar dari mereka dan raih definisi kesuksesan kita masing-masing gitu. Oke, Kak Alma mungkin mau menambahkan? Boleh deh. Apa ya? Lebih ke kalau buat kalian-kalian mahasiswa baru yang mau nyoba jadi Mawapres tahun depan, itu nggak apa-apa banget. Itu karena terbuka juga buat mahasiswa baru. Habis itu kalau mau ikut kelas-kelas Mawapresnya juga bisa, karena itu bakal ngebantu banget buat kalian berkembang, karena ada kelas bahasa Inggris, ada kelas penulisan juga. Jadi, ya itu. Oke, jadi sekian materi kita untuk kiat sukses di perguruan tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.